kali ini kita akan membahas tentang macam-macam gaya belajar dengan judul Memahami Gaya-Gaya Belajar. Nah, teman-teman sekalian, kalian punya nggak sih gaya belajar? Seperti kalau belajar itu nggak pakai musik, aku tuh nggak bisa gitu loh belajar. Atau kalau aku lebih senengnya belajar itu sambil lihat pemandangan langsung. Atau aku tuh suka kalau misalnya belajar itu langsung praktek gitu loh. Ada nggak dari teman-teman yang seperti itu? Nah, jadi itu tuh termasuk dari gaya belajar. Apa sebenarnya gaya belajar? Gaya belajar itu adalah cara yang konsisten yang dilakukan oleh seorang murid dalam menangkap stimulus atau informasi, baik itu cara mengingat, berpikir, dan memecahkan soal pada proses pembelajaran. Nah, untuk macam-macam gaya belajar sendiri itu ada 3. Yang pertama adalah visual, yang kedua ada auditorial, dan yang ketiga ada kinestetik. Mari kita cek sebenarnya gaya belajar kamu itu yang mana sih? Yang pertama, gaya belajar visual. Jadi, gaya belajar visual ini karakteristiknya adalah yang pertama itu rapi dan teratur, yang kedua lebih suka membaca daripada dibacakan, yang ketiga berbicara dengan tempo agak cepat, yang keempat pembaca yang cepat dan tekun, yang kelima suka menggambar apapun aja di kelas, dan yang keenam tahu apa yang ingin dikatakan tapi sulit memilih kata-katanya. Nah, jadi teman-teman, ada nggak yang merasa dirinya itu seperti ini? Atau contoh kecilnya, contoh singkatnya adalah teman-teman itu suka belajar dengan melihat langsung media yang diajarkan. Seperti kalau misalnya belajar itu emang harus membaca benar apa yang dipelajarin gitu. Atau menulis langsung apa yang sedang dipelajari. Nah, untuk yang kedua ada gaya belajar auditori. Gaya belajar auditori itu karakteristiknya adalah lebih mudah mengingat sesuatu dari apa yang didengar daripada dilihatnya. Kemudian yang kedua, berbicara pada diri sendiri saat belajar. Yang ketiga, senang mendengarkan. Yang keempat, mudah terganggu dengan keramaian. Yang kelima, senang membaca dengan menggunakan suara atau menggerakkan bibir mereka. Yang keenam, suka berbicara, berdiskusi, dan menjelaskan sesuatu yang panjang. Yang ketujuh, suka atau mudah dalam mengingat nama saat berkenalan dengan orang baru. Dan yang terakhir adalah kadang kesulitan dalam menulis tapi pandai dalam bercerita. Nah, ini adalah ciri-ciri atau karakteristik dari gaya belajar auditori. Jadi teman-teman sekalian, ada nggak yang merasa punya nih karakteristik dari gaya belajar auditori? Atau secara singkatnya, gaya belajar ini dimiliki oleh orang yang suka belajar sambil mendengarkan. Misalnya dia lebih masuk nih kalau belajar itu sambil dengerin penjelasannya gurunya. Atau lebih seneng nih belajar dengan mendengarkan musik. Nah, kalau misalnya teman-teman punya karakteristik itu, berarti teman-teman termasuk ke dalam individu yang punya gaya belajar dengan tipe auditorio. Selanjutnya yang ketiga ada gaya belajar kinestetik. Gaya belajar kinestetik itu dengan ciri-ciri yang pertama menyenangi belajar dengan metode praktik. Yang kedua menyukai aktivitas yang melibatkan gerakan tubuh seperti olahraga atau menari. Kemudian yang ketiga berbicara dengan perlahan. Yang keempat berkomunikasi dengan menggunakan bahasa isyarat. Yang kelima, menghafal dengan cara berjalan atau melihat. Yang keenam, menggunakan jari sebagai petunjuk saat membaca. Dan yang ketujuh adalah tidak dapat duduk diam untuk waktu yang lama. Nah, jadi teman-teman sekalian ada nggak sih yang suka pindah-pindah tempat duduk, suka jahil, suka kalau misalnya belajar itu langsung praktek? Atau dari teman-teman sekalian ada yang lebih suka pelajaran olahraga yang praktek dibandingkan pelajaran olahraga yang cuma teori-teori aja? Nah, berarti teman-teman sekalian masuk ke dalam individu yang punya gaya belajar kinestetik.
Untuk gaya belajar yang tepat bagi teman-teman yang punya gaya belajar visual, yaitu belajarlah dengan media gambar atau video untuk menarik perhatian teman-teman sekalian. Kemudian yang kedua, membaca buku itu tidak hanya tulisan saja, tapi bisa cari tulisan bacaan-bacaan yang menarik seperti ada ilustrasi, ada gambar gitu loh. Kemudian yang ketiga, saat belajar bisa sambil melakukan doodling atau menggambar doodle. Menggambar-gambar itu juga bagus untuk melatih kita dalam belajar, terutama untuk teman-teman yang punya gaya belajar visual. Kemudian yang keempat, menggunakan spidol yang warna-warni dalam membuat catatan dan membuat mind mapping. Artinya teman-teman itu buat catatan, tapi warnanya tuh diwarna-warnain. Misalnya kayak ada pena warna hijau, pena merah, kemudian pena biru. Jadi pena-pena warna itu yang digunakan teman-teman untuk ngebuat catatan-catatan. Nah, selanjutnya ada cara belajar yang tepat untuk yang merasa dirinya auditori. Yang pertama adalah belajarlah sambil mendengarkan musik yang disukai. Kemudian yang kedua, bisa merekam saat guru mengajarkan, lalu kemudian didengerin lagi tuh untuk mengingat apa sih sebenarnya yang kemarin dijelasin gitu loh. Kemudian yang ketiga, apabila membaca buku bisa sambil diucapkan dengan suara pelan untuk lebih mudah mengingatnya. Lalu yang keempat, mendengarkan materi yang diajarkan guru saat di kelas dengan sesama. Dan yang terakhir, belajar dengan diskusi bersama teman-teman. Jadi, untuk media yang tepat atau cara belajar tempat untuk teman-teman yang merasa dirinya itu auditori adalah dengan mendengarkan. Uh, Lebih enak kalau misalnya teman-teman yang punya gaya belajar auditori itu mendengarkan betul saat guru-guru menjelaskan di depan kelas dibandingkan teman-teman harus diminta untuk belajar sendiri atau membaca. Itu ya teman-teman. Selanjutnya untuk cara belajar yang kinestetik itu suka praktek atau belajar sambil melakukan aktivitas yang melibatkan gerakan atau kemudian melakukan eksperimen dari materi yang didapatkan, lalu bisa mengunjungi tempat yang berhubungan dengan materi pelajaran seperti museum, kemudian study tour, dan yang terakhir itu mengikuti ekstrakurikuler. Dengan teman-teman mengikuti ekstrakurikuler itu akan menambah pengetahuan dan intelijensi teman-teman, terutama untuk teman-teman yang punya gaya belajar kinestetik. Jadi itu tadi penjelasan tentang gaya belajar mulai dari visual, auditori, dan kinestetik. Jadi apa nih sebenarnya gaya belajar yang kamu miliki? Nah, catat, kemudian besok saya akan tanya satu-satu dari teman-teman sekalian, apa sih gaya belajar dari teman-teman dan apa alasannya kenapa kamu merasa kamu punya gaya belajar itu? Oke, sekian atas perhatiannya. Terima kasih atas waktunya. Saya Hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu dan sampai jumpa.